Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li masyayikhina wa li muallimina wa li ustadina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma iftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin, walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah yang jiwa kita berada di genggam kekuasaannya, yang telah begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga pada kesempatan di siang hari ini kita bisa melanjutkan insyaallah materi akidah akhlak kitab Komitugian, yang insya Allah pada kesempatan di siang hari ini akan melanjutkan cabang iman, yaitu yang ke-76. Semoga nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita, sedikit ataupun banyaknya, yang tentunya kenikmatan Allah itu jika kita menghitung yang kata diri kita secara nafsu, kenikmatan yang sedikit sesungguhnya itu adalah kenikmatan yang sangat banyak yang Allah berikan. Oleh karena itu, mari kita bersyukur kepada Allah dengan nikmat yang Allah berikan. Nikmat harta, nikmat iman, nikmat kesehatan, kesempatan, dan kenikmatan-kenikmatan banyak yang lainnya, yang mudah-mudahan kita mampu melaksanakan semua nikmat itu. Kita olah dengan melaksanakan kepada Allah berupa ketaatan, melaksanakan perintahnya, dan berusaha untuk menjauhi segala apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan hidup kita selalu dalam kebahagiaan dan keselamatan dunia wal akhirah. Salawat dan salam tetap tercurah pula kepada Nabi Muhammad SAW yang begitu sayang kepada umatnya, yang begitu peduli dan perhatian kepada umatnya. Bahkan di detik-detik akhir ajal beliau masih memikirkan umatku, umatku. Beliau memikirkan nasib umatnya. Apakah umatnya itu selamat, bahagia dunia akhirat? Dan beliau selalu berpikir dan begitu cinta kepada umatnya. Mudah-mudahan kita balas cinta Rasulullah kepada kita sebagai umatnya dengan selalu membaca salawat, selalu melaksanakan apa yang menjadikan perintah beliau yang tertera di dalam hadis, mengikuti sunnah beliau, yang mudah-mudahan itu akan menjadikan sebab kita memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad dan melaksanakan sunnah-sunnah beliau. Kelak di yaumil akhir kita akan diakui oleh beliau sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatnya, dan kita semuanya masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala di bawah bendera Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu jamaah, wabil khusus Ketua Majelis Ta'lim Ummahat Al-Munawir Ibunda Hajah Sri Novia Handayani beserta jajaran kepengurusan dan ibu-ibu jamaah yang selalu setia menyaksikan dan mendengarkan pengajian secara online, video yang saya sampaikan, saya share melalui YouTube. Mudah-mudahan ini akan menambah daripada hasanah keilmuan kita, serta menambah amaliyah kita dengan ilmu yang kita dapat dari guru-guru kita. Semoga bermanfaat. Ibu-ibu jamaah yang saya hormati, kita langsung saja materi kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif fi kitab Komitugian Syekh Nawawi Al-Bantani Al-Jawi rahimahullahu ta'ala
Anallaha yaghfiru lahu wa yarhamuhu wa yu'li darajati fil jannah wa yu'idu alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fi dini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa su'batus sadisatu was sab'una. Cabang yang ke-76 adalah islahul fasadi bainal muslimaini, mendamaikan perseteruan, perselisihan di antara orang Islam. Mahma wujida ilaihi sabila, selama ditemukan jalan keluarnya. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya setiap kita hidup di masyarakat maupun skupnya di keluarga, pastilah kita menyadari kita ini manusia yang tentunya tempatnya khilaf dan juga memiliki kesalahan. Selama manusia hidup itu selalu aja namanya iblis, setan menggoda, mengganggu dan merayu, membisikkan kita agar kita selalu menyimpang ke jalan yang benar. Baik sikap, perbuatan dan ucapan yang kita lakukan ini bertentangan dengan Allah, yang berhubungan dengan manusia, pasti ada perselisihannya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an pun telah memberikan suatu penjelasan, perintah bagi kita hamba Allah Subhanahu wa taala yang mulia, yang akan dimuliakan oleh Allah jika mengikuti perintah Allah. Apa yang Allah perintahkan kepada kita berkenaan dengan cabang iman yang ke-76, mendamaikan dua orang yang berselisih dengan mencari jalan keluarnya. Allah memerintahkan dalam Al-Quran surah Al-Hujarat ayat 10, fa aslihu baina akhwatikum. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu. Orang yang mengikuti perintah Allah, mendamaikan dua orang saudara kita, sesama muslim, seiman, seakidah, tetangga, mendamaikan di antara keduanya, merupakan perintah Allah yang mulia, merupakan perintah Allah yang akan menjadikan kita sebagai hamba yang mulia. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan ini, jangan sampai di antara dua saudara muslim, saudara hamba Allah yang berselisih paham, berselisih pertikaian, disebabkan karena sesuatu hal yang belum dia pahami. Maka Allah memerintahkan kepada pihak yang lain untuk mendamaikan dua orang yang berselisih paham ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, man yashfa' syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibun minha. Man, barang siapa orang yashfa', yang memberikan syafaat, hasanatan, syafaatan hasanatan, syafaat yang baik, memberikan pertolongan yang baik, yakullahu nasibun minha, niscaya ia akan memperoleh bagian pahala dari apa yang dia lakukan. Memberikan pertolongan melalui jalur tengah untuk melerai dari dua orang yang berselisih, mendamaikan dari dua orang saudara kita yang berselisih paham, maka Allah akan memberikan pahala daripada apa yang kita lakukan ini. Dan tentunya pahala sangat besar yang Allah berikan bagi kita yang menyelesaikan, mendamaikan dua saudara kita yang berselisih paham, berselisih dalam hal-hal urusan tertentu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai bersabda, menyampaikan dalam hadis beliau yang mulia kepada sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ungkapan hadisnya, ala ukhbirukum
bi afdala min darajati sholati wasyami wasadaqah. Wahai sahabatku, maukah aku memberitahukan kepada kalian tentang amal yang lebih utama daripada derajat sholat, puasa, dan sedekah? Mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu, para sahabat bertanya, menjawab, qalu bala, mau ya Rasulullah, tentu kami mau. Amalan apa yang lebih utama daripada derajat sholat, puasa, dan sedekah? Qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, islahu zatil baini, mendamaikan dua orang yang berseteru, mendamaikan dua orang yang sedang bermusuhan, mendamaikan dua orang yang sedang berselisih. Dan itu amalan yang lebih utama daripada derajat sholat, puasa, dan sedekah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam riwayat lain, as-sadaq afdalu sadaqati islahu zatil baini, sedekah yang paling utama adalah mendamaikan dua orang yang sedang berselisih. Merupakan bagian dari nilai sedekah. Orang yang menyelesaikan, mendamaikan saudara kita yang berselisih merupakan sedekah yang paling utama, pahala yang paling utama, derajat yang paling utama. Ibu-ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa qala sallallahu alaihi wasallam, laisa bikazzabin man aslaha bainas naini faqala khairan. Tidaklah termasuk orang yang berbohong, orang yang mendamaikan dua orang yang berselisih lalu ia berbicara tentang kebaikan. Tidak termasuk orang itu berbohong jika ia mengatakan niatnya untuk mendamaikan dari dua orang yang berselisih. Ada dua orang yang berselisih, si A dan si B. Lalu ia bertemu dengan si A dan kita tahu persis persoalannya. Lalu kita mengatakan kepada si A, meskipun perkataan kita itu bohong tapi tujuan untuk mendamaikan. Kita berkata, wahai saudaraku, saya perhatikan kau rada jauh dengan si B. Apa sebenarnya yang terjadi? Kata si A, si B itu orangnya kurang ajar. Dia selalu menghina, dia selalu mengomongi saya, dia selalu dan lain sebagainya. Ia ungkapkan kejelekan-kejelekannya yang tentunya ucapan itu belum tentu benar. Meskipun benar, maka orang yang menyelesaikan, mendamaikan dua orang yang berselisih lalu mengatakan, wahai saudaraku A, sesungguhnya ia tidak mengatakan demikian. Sesungguhnya justru ia sebaliknya berharap suasana yang dulu bisa bersama, berharap bisa terjadi hal itu saat ini. Suasana yang dulu pernah kita lakukan, duduk bersama, bergurau bersama, kenapa situasi saat ini malah menjadi renggang? Justru si B itu berharap hal itu terulang lagi. Ia mengharapkan, merindukan suasana yang dulu. Dia kangen, dia rindu, dia tidak ada kotoran di dalam hatinya terhadap Anda. Ia selalu berbicara baik-baik tentang Anda. Dan Anda selalu dipuji-puji olehnya. Sebenarnya dia tidak punya niat baik, tidak punya niat buruk terhadap Anda. Maka ayo bersilaturahim,
Ayo hilangkan sesuatu hal yang menyebabkan suatu perselisihan agar Allah Subhanahu wa taala menyertai rahmat di antara kalian. Kemudian kita bertemu dengan si B. Si B pun mengatakan si A itu kurang ajar. Dia selalu bicara begini di hadapan orang. Dia selalu mencaci maki aku di hadapan orang. Dia selalu buruk-buruk diriku terhadap dibicarakan kepada orang. Maka kita ya selaku yang mendamaikan di antara mereka keduanya, selalu bicara yang baik meskipun ucapan itu bohong. Padahal si B, si A tidak mengatakan hal itu, tapi kita buat supaya dia berdua itu bagaimana caranya supaya bisa damai. Meskipun untuk mendamaikannya kita berkata bohong. Maka ini yang dikatakan oleh Rasulullah, laisa bikazzabin man aslaha bainas naini faqala khairan. Tidaklah termasuk orang yang bohong, orang yang mendamaikan dua orang yang berselisih lalu ia berbicara tentang kebaikan. Membicarakan kebaikan meskipun dia itu tidak melakukan kebaikan. Dengan cara hal ini tidak dikatakan bohong oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mendamaikan dua orang yang berselisih. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Afdalus shadaqati an tu'ina bijahika man la jahulahu." Sedekah yang paling utama adalah memberikan pertolongan dengan pangkatmu, dengan kedudukanmu terhadap orang yang tidak punya kedudukan. Termasuk sedekah yang paling utama apabila ada saudara kita yang membutuhkan pertolongan, dan pertolongan itu yang ia harapkan dengan seseorang yang memiliki pangkat kedudukan, merupakan sedekah paling utama jika kita menolong orang dengan kedudukan kita, dengan kekuasaan kita. Melihat rakyat yang hidupnya di bawah garis kemiskinan, penuh dengan kesulitan untuk memenuhi kehidupan, maka tolonglah mereka dengan pangkat dan kedudukan yang Allah berikan kepadanya. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun memberikan peringatan. Qala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, la yahillul lil muslimin ayyahjura akhahu fawqa salasatin ayyamin. Tidak halal bagi seorang muslim mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Faman hajarahu fawqa salasin famata dakhalan nar. Lalu ia mati, maka ia masuk neraka. Tidak halal bagi saudara mendiamkan saudaranya muslim lebih dari 3 hari. Apabila ajal tiba datang merenggut nyawanya, maka ia akan masuk ke dalam neraka. Ibu-ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan cabang iman yang 76 ini bisa kita petik hikmah dan pelajaran yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Apabila ada saudara kita yang berseteru, sebagai hamba Allah, maka kita damaikan dua orang yang berselisih paham, maka kita akan mendapatkan pahala seperti pahala sedekah yang paling utama. Dan semoga kita selalu diberikan kekuatan untuk melaksanakan syariat Islam dan menumbuhkan keimanan dengan melaksanakan cabang-cabang iman. Dan mudah-mudahan yang kita harapkan hidup kita dunia akhirat bahagia senantiasa tercapai dan terwujud. Amin ya rabbal alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.